siang hari ya. Oke. Tadi habis pelajaran siapa ya? Siapa? Bisa. Oke, kelihatannya kalian masih lesu ya. Maksudnya udah nggak bersemangat lagi karena ngantuk, bener. Nah, kalau ngantuk, Ibu ada game sedikit nih buat semangatin kalian pada sore hari ini. Oke, jadi games Ibu kali ini namanya adalah tepuk siaga. Tepuk siaga. Jadi games ini dimainkan oleh 2 sampai 3 orang gitu ya. Oke, sebelum games tadi Ibu lupa ya berdoa dulu. Boleh deh bikin doanya sama ketua kelas siapa ya? Wawan. Oke, boleh Wawan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Wawan. Waktu. Nah, tadi kita mau main games ya. Oke, Ya. boleh deh menemukan pasangan masing-masing ya. 2. Aku nggak ada pasangan. Saya dicari dulu ya. Mau dijagain kamera, Bu. Bajunya kapan? Bajunya lihat. Kok gitu sih? Itu lucu. Iya, couple jir. Di couple. Oke, bisa difokus ke depan dulu anak-anak. Seragam sekolah. Jadi satu orang sebagai penepuk, satu orang lagi sebagai yang siaga. Cak. Senang nih. Itu kapan? Bisa. Farah sebagai yang penepuk, Mega sebagai yang siaga. Kayak gini ya, berarti kamu siaga. Harus berhadapan ya. Oke, jadi kamu yang siaga, Farhan yang menepuk. Ikutin instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang menjauh, berarti Farhan menjauh. Jauh. Orangnya ngejauh. Bener kan? Tangkap. Berarti Mega tugasnya adalah menghindar. Oke, coba instruksi lagi ya. Ini. Nah. Berarti kamu harus tangkap Mega. Menjauh. Oke, menjauh. Ambigu nih. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Nah. Oke. Tangkap ya. Betul. Udah paham? Anak-anak udah paham? Oke, terima kasih ya untuk Mega dan Farhan. Free memory, free memory. Bertiga boleh deh kalau bisa. Bertiga kita. Bayu udah. Oke, udah siap ya? Udah siap? Pokoknya ikutin instruksi Ibu. Oke? Anak-anak bisa diletakkan dulu. Oke. Nangkap atau yang Menjauh. Mendekat. gue hindar. Menjauh. Oh, gue gitu. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Nanti main lagi sini ya. Nanti kelas main ini ya. Anak-anak boleh diletakkan kembali di depan. Lagi. Oke, gimana tadi gamesnya seru nggak? Seru. Oke, kalau udah seru berarti kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Gimana, udah semangat? Sudah. Oke. Oh iya, hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Tasya. Banyak yang sakit ya? Iya, Bu. Oke, semoga yang sakit cepat disembuhkan. Oke, kita hari ini akan belajar terkait aktivitas manusia beradaptasi terhadap perubahan iklim. Namun sebelumnya Ibu mau mengulas kembali nih di pertemuan sebelumnya itu kita belajar apa ya? Ada yang bisa mau jawab? Saya dulu. Oke, Mega. Kemarin itu belajar keberagaman lingkungan kita. Oke, keberagaman lingkungan sih kita tentang apa itu? Itu di lingkungan itu dibagi dua, ada biotik sama abiotik. Oke, jadi
Perubahan iklim. Oke, boleh di Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini yang pertama anak-anak mampu menjelaskan pengertian dan penyebab dari perubahan iklim. Kemudian yang kedua itu diharapkan bisa ya mengidentifikasi dampak daripada perubahan iklim itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu anak-anak dapat menganalisis juga nih bentuk-bentuk dari adaptasi manusia terhadap perubahan iklim di lingkungan sekitar. Oh boleh tadi ya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, muat itu mampu menunjukkan sikap, ya ini paling penting, sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Oke, boleh selanjutnya. Nah, ibu punya 2 gambar. Gambar apakah ini? Banjir. Sebelah sini gambar? Banjir. Oke, sebelah sini gambar? Keringan. Ya. Oke, betul. Jadi ini ada 2 gambar, itu gambar banjir ekstrim dan juga ini di lahan pertanian ya. Kenapa sih ibu ngambil gambar ini? Nah, jadi 2 gambar ini adalah salah satu efek ataupun dampak daripada perubahan iklim yang terjadi ya. Jadi perubahan iklim itu bisa menyebabkan banjir juga, tapi juga bisa menyebabkan kekeringan ekstrim juga. Oke, yang di belakang bisa fokus ke depan dulu, boleh? Lagi ngobrol bentar. Oh, lagi ngobrol bentar. Oke. Oke, Ibu. Ya, nah, kenapa dia ini masuk ke dampak perubahan iklim tadi seperti yang ibu bilang ya? Boleh di next. Nah, ini tadi ada namanya, ada yang tahu nggak itu siklus apa? Oh iya, udah. Ya, siklus hidrologi. Nah, kenapa sih siklus hidrologi? Sebenarnya bumi ini punya ada namanya siklus air alami. Disebut juga dengan siklus hidrologi. Jadi memang ketika ada namanya suhu bumi. Suhu bumi itu didapat dari mana ya? Dari matahari. Matahari itu kan menyinari bumi gitu ya. Jadi memang ketika suhu bumi itu memanas akan terjadi namanya penguapan air ya. Nah, penguapan air ini dari misal air yang ada di daratan ya. Sebelah sini laut, danau dan sungai. Nah, ketika penguapan air terjadi itu akan membentuk sebuah apa ya? Oke, betul, kita sebuah awan. 8 tambah 7. Awan. Adil. Sebuah awan, ketika sebuah awan yang terbentuk gitu kan, akan terjadi sebuah hujan, betul, sekarang juga timbangan awan, kemudian terjadi hujan. Nah, namun kita tidak bisa memprediksi ya kalau misalkan nanti siklus airnya itu lagi ada anomali atau ketidaknormalan sesuatu, itu bakalan misalnya hujan ini bakalan lebat gitu karena tadi apa, suhu bumi itu panas, penguapan airnya jadi cepat, jadi banyak, jadi panas, jadinya apa, awannya terbentuk kira-kira sedikit atau lebih banyak. Lebih banyak, betul, kita lebih banyak. Jika awan itu lebih banyak, maka hujannya bakalan lebih sedikit atau lebih banyak. Lebih banyak. Materinya semua udah kepake yang lain. Tadi ditambah lagi, di daratan itu tidak ada penyerapan yang baik. Gitu. Tapi yang udah itu Oke, sudah paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Oke, paham. Oke, bisa dilanjut. kalau Oke, butuh dari bantuan tadi kita kayak ngomongin misalkan lo perubahan bikin iklim, media terus kayak ibu tadi yang perubahan kan iklim bikin itu kotak-kotak sebenarnya apa ya, kalau Ibu? misalkan lo butuh kayak gitu tapi Nah, jadi perubahan iklim ini adalah perubahan cuaca dan perubahan suhu bumi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ingat ya, dalam waktu yang panjang yang terjadi akibat aktivitas manusia maupun aktivitas alam itu sendiri. Nah, di sini ada kata kunci ketika ibu ngomong cuaca berarti kondisi hari ini gitu. Namun kalau ibu ngomong iklim itu berarti cuaca rata-rata yang bertahun-tahun dalam jangka yang panjang. doain dicek ke kebal Oke, boleh di next. lalu milih itu dulu Oke, berkaitan dengan perubahan iklim pastinya kita bakalan bahas tentang efek gas rumah kaca. Ada yang pernah dengar efek gas rumah kaca? Nah, oke, jadi ini kalian tahu dari gambar apa? Rumah kaca. Rumah kaca. Oke, sebelah sini. Sama, rumah kaca juga Bu. Oke, jadi rumah kaca ini kurang lebih dia itu proses menghangatkan tanaman ya walaupun di luar ruangan itu dingin. Nah sama, jadi bumi itu bekerja seperti efek rumah kaca. Jadi di mana bumi itu kan menerima sinar matahari ya. Ketika sinar matahari itu diserap, tapi sebagian ada juga yang dipantulkan anak-anak. Nah, sebagian yang dipantulkan ini tidak langsung ke luar angkasa, tapi diserap ada namanya adalah efek gas
efek gas rumah kaca. Boleh di next dulu. Oke, jadi efek gas rumah kaca ini sebenarnya dalam hal ini tidak negatif ya teman-teman, anak-anak. Efek gas rumah kaca ini sebenarnya adalah proses di mana gas-gas di atmosfer menahan panas matahari agar tidak semuanya lepas ke angkasa sehingga bumi itu tetap hangat. Jadi efek gas rumah kaca apa nih? Menghangatkan bumi agar bumi itu tetap stabil terus juga nggak dingin. Nah kalau misalkan efek gas rumah kaca itu nggak ada, itu bisa sampai minus 18 derajat dan itu tidak memungkinkan adanya kehidupan. Itu analoginya. Contoh, misal Mega memakai jaket satu gitu di ruangan ataupun di suhu yang stabil. Apa yang Mega rasakan? Tetap hangat dan tetap nyaman kan maksudnya. Kemudian ketika Mega langsung pakai jaket 5 lapis gitu di siang hari yang terik, apa yang terjadi? Panasan, tidak nyaman Bu, dan berkeringat ya. Jadi sama gas rumah kaca juga gitu. Kalau berlebihan itu bumi jadi panas gitu. Kita ngerasain nggak sih sekarang itu panas matahari lebih terik? Iya. Rasain kan? Nah, berarti itu ada efek gas rumah kaca yang berlebihan. Oke, boleh di selanjutnya. Tadi udah paham ya? Paham Bu. Oke, silakan kerja. Nah, ini adalah salah satu gambaran ya. Ibu udah tahu gambar di sini adalah efek gas rumah kaca. Gambarannya seperti ini ketika matahari menyinari sinarnya, kemudian diserap oleh bumi dan dipantulkan lagi ya ke atmosfer. Ada gas namanya adalah efek rumah kaca. Nah, kemudian di sini itu kenapa sih kalau efek gas rumah kaca itu berlebihan? Dari faktor-faktor ini, deforestasi atau pembakaran hutan, terus juga penggunaan sisa bakar kendaraan sampai ke industri pabrik gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan? Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab perubahan iklim itu sendiri. Nah, yang pertama, Ibu akan bahas terkait pembakaran bahan bakar fosil. Ada yang tahu nggak sih bahan bakar fosil itu apa maksudnya? Ada yang mau jawab? Yang berasal dari fosil. Gimana? Bisa? Bahan bakar yang berasal dari fosil atau gelap-gelap. Oke, benar. Bagus, Peter. Kita dulu untuk Anissa. Oke, jadi benar ya yang dibilang Anissa bahwa pembakaran bahan bakar fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup yang udah berjuta-juta tahun lalu dan itu nantinya akan menghasilkan yang seperti kita tahu itu ada bensin, solar, sama batu bara, ya. Jadi ini salah satu bisa penyebab bagaimana perubahan iklim itu terjadi karena kalau misalnya kita tahu sisa kendaraan itu bakalan mengeluarkan ada yang namanya asap atau CO2. CO2 ini apa ya? Karbon dioksida. Oke, karbon dioksida ini kira-kira berbahaya atau enggak ya buat tubuh kita? Berbahaya. Berbahaya, gitu kan? Makanya salah satunya itu juga karbon dioksida itu menyumbang efek gas rumah kaca yang berlebihan. Jadinya suhu bumi itu tidak stabil atau panas banget dan menyebabkan perubahan iklim. Oke? Paham ya? Paham. Selanjutnya adalah penebangan hutan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan penebangan hutan itu memang menyumbang juga nih perubahan iklim. Dimana kan kalau hutan itu nggak ada, apa yang akan terjadi? Pohon itu nggak ada, apa yang akan terjadi? Nggak ada oksigen. Longsor juga bisa, banjir, terus tidak ada yang menyerap Karbon. karbon dioksida, betul kan? Betul, bagus kita. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada yang menyerap karbon dioksida, itu bakalan memperparah efek gas rumah kaca dan terjadinya perubahan iklim. Oke, selanjutnya di proses industri. Kira-kira proses industri itu gimana ya? Sebelah sini deh, Ibu mau ada yang bisa jawab proses industri itu kira-kira gimana ya? Satu orang? Saya Bu. Malik, ayo Malik boleh. Ya, Kan sini. Sebelah sini dulu ya. penyebabnya dari proses industri itu mungkin dari limbah pabrik dari berbagai macam, mungkin polusi udara, polusi air, atau bahkan polusi tanah. Oke, bagus. Minta tepuk tangan dulu untuk Malik. Nah, jadi benar yang proses industri itu adalah semacam memproduksi barang daripada pabrik, dan pabrik itu kan pasti menghasilkan tadi yang dibilang Malik, sisa-sisa bahan bakar, sisa limbah gitu, ada CO2, metana, dan maupun bahan kimia lain yang berbahaya. Dan itu menyebabkan tadi efek gas rumah kacanya itu lebih lagi gitu, gimana efek gas rumah kaca ini menyebabkan panas bumi, dan panas bumi itu menyebabkan perubahan Iklim. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin tanyakan? Boleh. Operator ini. Oke, silakan Ahmad di sini. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ke dampak perubahan iklim. Nah,
ekstrim makin terasa. Kalian ngerasain nggak sekarang itu cuacanya makin ekstrim? Terasa. Tadi terasa banget tuh katanya. Panasnya lebih menyengat. Ya, kalian kalau diantar ayah atau dijemput ayah pulang sekolah itu gimana tuh rasanya? Panasnya? Gak pernah jemput. Oke, mungkin dirasain juga bisa ya di jalan kaki. Nadanya. Nah, panas makin ekstrim ini tadi ibu bilang di awal karena adanya efek Rumah kaca. Gas rumah kaca. tadi yang bikin suhu bumi itu jadi nggak Hangat. stabil ya. Stabil. Jadi nggak stabil dan Ini terjadinya yang tadi kedua. pemanasan global atau cuaca ekstrim yang makin sering terasa. Nah, Ini yang kedua Jakarta dan kota pesisir akan tenggelam. Ada yang tinggal di Jakarta Utara seperti Wawan. Aku ibu, aku. Wawan Jakarta Utara daerah mana nih? Daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok. Iya. Tanjung Priok dekat banget ya Wan. Iya, bener banget. Apa tuh Ancol? Benar Iya. banget. Jadi Aduh banget. kenapa sih Ibu kok bisa Jakarta ataupun kota pesisir lain bisa tenggelam dampak dari perubahan iklim? Karena efek gas rumah kaca ini kan memanaskan suhu global bumi ya. Ketika suhu global bumi itu meningkat, apa yang akan terjadi? Es mencair gitu ya, sebanyak itu. Kemudian benar Anissa, kita. Jadi debit air itu akan meningkat volumenya ketika ada gimana ya, kota yang dekat dengan pesisir itu kan pasti akan tenggelam ya. Aku mau nggak mau mereka beradaptasi lagi gitu loh Wan. Jadi hati-hati. Iya, Ibu. Hati-hati banjir. Oke, paham ya di sini. Nah, yang selanjutnya adalah kesehatan terganggu. Kalian sering gak sih merasa kesehatan kalian terganggu? Misal, mungkin karena Iya, cuacanya Ibu. itu selalu Tas kering, aja kalian mau. tuh gampang dehidrasi, gampang sakit. Ada nggak? Ada yang sakit di sini? Pusing, demam, betul. Terus Tenggorok. juga ini ya, saluran pernapasan, radang, Tenggorokan sakit. sinus, kemarin mesti bersinus ya. Oke, jadi anak-anak juga harus, makasih ya Lisa. Jadi anak-anak itu harus menjaga kesehatan juga ya, karena juga sekarang itu banyak asap juga ya, karbon dioksida ditambah tadi lahan hutan alamnya diubah jadi perkebunan, kemudian apa lagi tuh sawit, ya, sawit dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang menyerap karbon dioksida secara alami gitu kan. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham. Oke, boleh dinas. Oke, karena tadi anak-anak sudah bilangnya paham Bu. Kita sekarang mau coba kuis pemahaman singkat ya terkait materi yang sebelumnya tadi. Ibu yang ada dari nanti gimana Ibu? Enggak, nanti Ibu yang membuka. Kalian tinggal jawab aja benar atau salah. Oke. 6 jam lagi. Ini tanda. Aduh. Oke, siap ya. Yes. Mulai. Blok. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan nih, Bu. Oke, mulai. Yes. Silakan dijawab benar atau salah menurut pernyataan di sini ya. Pengunduran foto justru tidak mempan. Salah. Salah. Ya. Oke, kalau masih duduk. Satu, salah atau benar? Ini keren banget. Apa namanya? Mau dong? Salah. Salah. Oke, bagus. Benar. Oke, selanjutnya. Salah. Salah. Tergantung C apa ya? Dikit lagi bener. Efek kesulitan proses alami. Iya. Benar. Yeay. Kata-kata apa yang Gimana? Seru nggak? Kuis nggak? Kata-kata yang sedang. Oke. Nanti ya, cuma selanjutnya ya. Jangan bolos ya. Oke. seganteng foto? Oke, setelah kuis tadi, gimana nih perasaan kalian? Makin semangat gak sama materi kali ini? Semangat terus. Semangat ya, karena masih ada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke materi inti. Sebenarnya masuk ke dalam adaptasi manusia terhadap perubahan iklim. Ibu mau tanya dulu nih ke kalian, kalau misalkan kalian mendengar kata adaptasi, apa yang ada di pikiran kalian pertama kali? Sebelah sini dulu deh, sebelah sini dulu. Adaptasi itu apa ya kira-kira? Penyesuaian, terus
kebiasaan. Itu Bu. Oke. Iya. Oke kan? Ya, anak-anak. Jadi benar ya yang dibilang kalian semua adaptasi itu adalah kebiasaan, penyesuaian gitu. Jadi adaptasi di sini adalah kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dia dan mengubah cara hidupnya gimana agar dia itu bisa bertahan meski iklim itu sudah berubah. Contoh, Anissa berangkat ke sekolah berjalan kaki, misal. Nah, dulu Anissa berjalan kaki itu tidak membawa payung, tidak membawa botol air minum gitu karena suhu udaranya masih stabil, masih biasa aja. Tapi sekarang Anissa itu pakai payung, terus juga bawa tumbler. Karena apa? Karena adaptasi lingkungan gitu karena suhu permukaan buminya Makin itu panas. sudah jadi panas lagi. Itu termasuk adaptasi nggak? Betul. Adaptasi gitu kan. Deket. Jadi kita yang beradaptasi dengan lingkungan, bukan lingkungan yang beradaptasi dengan Kita. Oke, sampai sini paham? Oke, boleh di selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah 3 bentuk adaptasi manusia. Yang pertama ada adaptasi fisik atau infrastruktur ya. Kemudian ada adaptasi pertanian sama sosial dan budaya. Ibu bahas adaptasi fisik dan infrastruktur dulu. Jadi adaptasi atau infrastruktur gimana tuh? Tahu kan? Infrastruktur kayak bangunan, jalan gitu ya. Contohnya bisa dilihat itu kalau misalkan di Jakarta Utara ada di wilayah Muara Angke penggilingan ya atau penjaringan, penjaringan di mana? Oke, penjaringan di mana rumahnya itu kan memang sudah banyak yang terdampak banjirop ya. Jadi banjirop ini adalah banjir yang terdampak dari lautan. Gitu. Sehingga mereka harus beradaptasi dengan apa? Dengan meninggikan rumah atau membuat rumah Panggung. panggung salah satunya. Tunggang. Gitu. Kemudian yang kedua adalah adaptasi pertanian. Ya, adaptasi pertanian apa nih gambarnya? Pertanian apa nih? Ada yang tahu? Hidroponik, Bu. Hidroponik, betul, pintar. Jadi adaptasi pertanian salah satunya adalah hidroponik gitu ya. Dimana hidroponik ini kan bisa dipakai kalau misalkan di tanah yang sempit. Terus juga kalau misalkan pola curah hujan ataupun iklimnya itu nggak menentu, itu bisa pakai hidroponik. Jadi bisa langsung di Ya, kalau punya orang ya jangan dihapus dulu. awasi Ini ada. yang digambar. Paham? Oke, selanjutnya adalah adaptasi sosial budaya, di mana sepertinya adaptasi sosial budaya ini sudah kita jalani ya. Adaptasi sosial budaya itu kurang lebih gimana cara kita berperilaku, cara hidup kita bisa menyesuaikan dengan perubahan iklim yang ada. Contohnya, kalian di rumah itu selalu dibilangin nggak hemat air, Ya. hemat listrik, Ya. sama ayah sama ibu kan? Ya. Nah itu kan salah satu bentuk daripada adaptasi manusia gimana supaya mereka itu tetap gaya hidupnya itu ramah lingkungan gitu. Terus juga ibu lihat di sini kalian sudah banyak yang menggunakan tumbler ya, betul. Jadi kalau tumbler itu berarti mengurangi penggunaan apa tuh? Plastik. Pengurangan plastik. Jadi kalian anak-anak ibu di sini sudah menerapkan gaya hidup yang ramah Lingkungan. Oke, sampai sini sudah paham? Ada yang mau tanyakan? Paham terus Ibu. Oke, boleh di selanjutnya. Terakhir adalah solusi. Yang pertama, mulai menggunakan kendaraan umum. Siapa yang tadi berangkatnya pakai kendaraan umum? Aku. Wawan. Kok kendaraan Wawan? Iya, Wawan. Sini. Hah? Umum. Farhan. Oke, bagus. Pintar. Jadi kalian tadi sudah menerapkan satu solusi bagaimana untuk mencegah pemanasan global dan perubahan iklim dengan menggunakan kendaraan umum. Foto gue Terus di yang halte. kedua, kurangi sampah, hemat listrik yang seperti tadi Ibu bilang ya. Kemudian kebiasaan kecil 3R. Ada yang tahu nggak 3R itu apa? Reduce, reuse, recycle. Rebebasasi. Reduce, Reuse, recycle. Reduce itu mengurangi. dua, Reuse itu menggunakan kembali. recycle. Mendaur ulang. Itu Bukannya sekarang udah 4R katanya. oh iya, sekarang udah pakai R tapi 3R dulu nih, 3R dulu nih ya. Kita memahami apa itu kebiasaan kecil dari 3R ya. Kemudian reboisasi. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Penghijauan. Nanam sawit. Apa? Pohon Ibu, pohon. Pohon betul ya, karena reboisasi. Pohon Betul, cemara. karena reboisasi ini gunanya untuk apa? Untuk menyerap tadi karbon dioksida dan mengurangi tadi efek gas rumah kaca juga ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Boleh di selanjutnya. Oke. Ini lagi. Kita udah belajar. Terus juga masih semangat kan? Masih banget Ibu kalau sedikit mah. Kan main games
boy. Bapak itu punya games namanya adalah misteri kotak siaga iklim. Jadi dengan instruksi dulu ya. Jadi kotak ini akan mengelilingi kalian, gitu ya. Tapi kita mengelilingi muter-muter. Nanti kita akan nyanyi balon kode 5 dengan tempo yang bisa cepat atau bisa lambat. Jadi kotaknya ini juga harus Jalan. sesuai dengan temponya, gitu ya. Nanti yang kena akan bilang stop, yang maju. Gak maju sih, cuman ini jawab, ya betul, jawab pertanyaannya. Bisa dipahami? Oke, berarti dari dulu ya. Udah main banget. Bisa jangan ditanyakan nggak dari games? Ibu itu operator kan kosong dari sini. Boleh. Dari ini yoga dulu ibu. Bisa Bu, nggak? dari Bayu aja bu. Masa gitu temen Iya. gue tuh. Sorry. Parah. Ini mau nyanyi bareng-bareng nggak boleh nggak ada nyanyi nanti ibu nggak nyanyi. Oke ya. Balon kode 5 pada apa kan? Pakai O katanya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Ibu yoga ibu. Aku coba main. Oke, Nadira boleh pertanyaannya secara random itu boleh dibacakan dan dijawab tentu saja. Ayo gimana tuh? Kamu mau jadi apa dan gimana? Tahu. Oh, cabe. Oke, boleh silakan semuanya menjawab. Boleh, Bu. Mampu. Weh. Kenapa tuh? Kenapa mau gitu? Apa? Masyarakat siapa? Ya berarti, oke. Oke, putus sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Balonku Ada 5. Berupa warnanya. Tiga lebat. Pegang putus tangan hijau. Nah, yoga bu yoga. Yoga ibu. Siapa yang menang? Yoga ibu yoga. Yoga ibu yoga. Yoga yoga. Siapa nih? Tadi Yoga. aku lihat dari kata Reza sama Malik. Iya. Yoga, Bu. Yoga ibu yoga. Boleh? Pertanyaannya apa ya? Sebutkan satu produk rumah lingkungan. Sebutkan satu produk ramah lingkungan yang sudah kamu gunakan dan ingin kamu coba. Pertamax Green. Kan kamu masih SMP semua. Dengar pertama Green. Kamu masih SMP? Trek-trekan ya? Tupperware. Air purifier. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kayak dia, kayak dia. Enggak. Orang ada. Orang kaya, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Malik. Yoga ibu. Yoga juga mau bu. Yoga juga mau. Terima kasih ya. Yoga mau main ibu. Gimana, seru nggak gamenya? Seru. Oke, sekarang karena seru dan udah senang, seru nggak? Senang. Jadi kita akan ada selanjutnya penugasan LPR. Ya. Wah, senang. Oke, jadi di sini penugasan kalian itu lebih kepada observasi lingkungan kalian ya. Bisa dibaca di sini itu adalah sebenarnya seperti kalian
juga. Nih, boleh di Oke, jadi penugasan kalian ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya dan harus diceritakan per individu, gitu ya. Individu yang menceritakan dengan baik, dengan out of the box mungkin, dengan ceritanya mengenai dampak perubahan iklim akan mendapat sesuatu lah dari ibu. Jadi harus semangat ngerjainnya ya, oke? Oke, boleh di next. Nah, sekarang refleksi pembelajaran. Kira-kira ada nggak satu orang nih yang mau baca refleksi pembelajaran? Saya. Mau jawab? Boleh. Setelah mempelajari perubahan iklim dan adaptasi manusia, satu tindakan nyata apa yang akan kamu lakukan mulai besok di lingkungan rumah atau sekolahmu, dan mengapa kamu memilih tindakan itu? Oke. Oh, dijawab. Aduh. Mulai Dikira baca doang. mulai Dikira baca doang. mulai besok saya Oke. saya akan coba menggunakan angkutan umum. Karena ada. Dan itu karena saya ingin menghemat bensin. Oke. Bawa mobil. Kan orang tua kamu yang Karena ngisi tadi bensin. sebelumnya Malik dianterin Diantri sama bapak saya. dianterin sama bapak. Naik mobil pakai air purifier. Oke, angkot ya. Pakai helikopter. Oke, tangan dulu untuk Malik. Orang ada. Tuh. Kesimpulan Mobilnya, pembelajaran ini. tapi mobilnya ada air purifier. Oke, boleh di-please. Nah, kesimpulan hari ini perubahan iklim mempengaruhi kehidupan manusia sehingga manusia perlu beradaptasi agar tetap dapat hidup dengan baik. Adaptasi dilakukan melalui perubahan pada lingkungan fisik maupun infrastruktur, cara bertani serta kebiasaan sosial dan budaya masyarakat. Nah, adaptasi ini bukan berarti menyerah terhadap perubahan iklim, akan tetapi menunjukkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri sambil tetap berusaha mengurangi dampaknya. Oke, bagus. Terima kasih, Nis. Boleh dong apresiasi temennya. Nah, pembelajaran hari ini udah selesai. Ibu mau mengapresiasi kalian sekali lagi karena sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Dan ibu mohon maaf juga apabila ada perkataan atau perbuatan ibu ya yang menyinggung selama pembelajaran. Dan jangan lupa ibu ingatkan sekali lagi LKM-nya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi mitigasi bencana ya. Jadi jangan lupa materi mitigasi bencana juga dibaca dan juga materi hari ini. Karena materi hari ini akan diulas di pertemuan selanjutnya. Oke? Karena sudah selesai, tadi kita sudah membuka dengan doa. Kita tutup dengan doa. Ibu mau jangan lawan lagi dong. Wakilnya siapa ya? Yoga. Malik atau Yoga? Wakil saya 2 ya, Bu. Iya. Banyak ya. Jadi bingung. Wakilnya ada 2. Wakil Malik ya. Malik, oke, Biasa juga Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan jaga kesehatan terus. Amin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wakil gue 2. Oh iya.